dekat, ini ada dampaknya. Karena kan kalau kita tahu bahwa untuk anak itu sendiri 6 bulan pertama, memang kalau ASI eksklusif itu menjadi sangat penting, sehingga kalau jaraknya perlu dijaga, ini menjadi sangat penting untuk kebutuhan anaknya supaya kualitasnya lebih baik. Karena untuk pencegahan stunting, ASI eksklusif, MPASI yang baik ini menjadi sangat penting. MPASI sampai nantinya dia bisa makan table food, tapi ASInya sendiri juga kemudian melihat bahwa ada yang perlu dilakukan nih. Salah satunya perempuan jika sudah bekerja yang menjadi pikirannya kalau memiliki anak nanti anaknya sama siapa. Kemudian makanya program Tamasya ini menjadi penting untuk bisa gerakan ayah teladan Indonesia ini kan kenapa kita melihat kok kesannya kita tidak memperhatikan ibu ya, kok hanya aja. Sebenarnya nggak begitu. Justru logikanya adalah bagaimana kita menyadari bahwa selama ini pengasuhan anak-anak Indonesia itu lebih banyak ada di tangan ibu-ibunya. Justru kita ingin agar terutama kalau ibu-ibu bekerja, semua kemudian pengasuhannya tetap ada pada ibu. Ini tentunya akan menjadi tantangan yang sangat luar biasa untuk ibu bekerja ini kan. Sehingga kita ingin mendorong bahwa ayah-ayah terlibat juga ya, yuk dalam pola pengasuhan gitu. Pola pengasuhannya ayah-ayah harus terus terlibat. Karena ya orang tua ini kan bukan cuma satu ya. Orang tua itu bukan hanya ibu, tapi ada ayah dan ada ibu. Sehingga ayah dan ibu harus sama-sama hadir untuk bisa membersamai anak-anaknya dan untuk nantinya agar anak-anaknya bisa tumbuh baik secara fisik maupun secara mental dengan baik. Itu sih kurang lebih. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh kementerian ada banyak sekali dan mengikuti siklus hidup itu sendiri, mulai dari dalam kandungan, perencanaan kehidupan berkeluarganya sendiri melalui KB, kemudian juga edukasi melalui generasi muda supaya tidak melakukan pernikahan dini. Ini dilakukan terus-menerus, termasuk juga pada saat sudah menjadi orang tua, ayah kita dorong untuk terlibat bersama-sama dengan ibu. Dan kemudian juga pada saat lansia, kita tetap memiliki program-program, yaitu program sekolah lansia dan program-program lansia berdaya, agar mereka juga bisa dapat dilakukan dengan baik. Kolaborasi juga terus dilakukan. Kalau kita bicara sebetulnya ya, bicara tentang anak muda itu biasanya bicara juga tentang sandwich generation gitu ya. Kalau kita bicara tentang sandwich generation, sekarang yang kita mulai lakukan juga adalah edukasi agar bisa punya, ini kolaborasi juga ya dengan OJK dan dengan kementerian-kementerian lembaga lain untuk memberikan edukasi tentang pentingnya literasi finansial agar anak-anak muda mulai bisa melakukan literasi finansial supaya nantinya pada saat nantinya sudah menjadi lansia tidak kemudian harus bergantung pada anak-anaknya lagi. Jadi ada banyak sekali program-programnya, tapi memang program ini tidak bisa dilakukan satu tempat itu sama, karena kita harus lihat juga sasarannya atau targetnya, audiensnya itu siapa. Jadi ya kemudian kita akan lihat apa-apa saja yang perlu dilakukan. Termasuk juga kalau kita bicara tentang anak-anak generasi muda, bagaimana sekarang pemerintah juga sudah hadir dengan PP Tunas untuk melindungi anak-anak ini dari apa? Melindungi anak-anak dari media sosial dan ancaman-ancaman yang ada. Kita tahu media sosial memang ada, kita bicara tentang literasi digital ini jadi sangat penting. Keuntungannya ada, tapi ancamannya juga ada. Bagaimana kita bisa melindungi anak-anak supaya tidak terpapar hal-hal yang tidak baik di media sosial, itu makanya ada PP Tunas. Jadi pemerintah